Kalau kita sudah khusyuk, kita nikmati menjadi hiburan terindah. Berkebun pohon, Qur'ani, terapi, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau orang sudah bisa menghayati itu jadi sesuatu yang indah. Ya, Rasulullah itu hiburannya sholat. Hiburan terindah bagi Rasulullah adalah sholat. Nah, jadi kita juga begitu nih. Setelah kita belajar berlatih awat, kemudian kita laksanakan sholat, sholat benar-benar menjadi hiburan buat kita. Nah, dari situlah mulai kita memperbaiki akhlak. Nah, hari ini kita akan membahas ihdinas siratal mustaqim. Kita membuat benih keilmuan. Apa sih ihdinas siratal mustaqim itu? Nah, kalau dulu kan dibilang, waduh, ihdinas siratal mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Wah, begini, begitu, macam-macam. Macam-macam tuh tentang ihdinas siratal mustaqim. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat, apa sih artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Apa maksudnya kita minta bimbingan? Bimbingan apa yang akan kita dapatkan dari Allah? Bimbingan apa nih ke dalam diri kita? Nah, bimbinglah kami, artinya berilah kami hidayah. Tuh. Ya, kalau Allah membimbing berarti diberi hidayah. Apalagi berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Setelah ada hidayah, kita diberi lagi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, diberikan jalannya, kemudahan-kemudahannya, kesempatannya, dikondisikan, dipermudah, didatangkan fasilitasnya. Nah, kalau minta kepada Allah sungguh-sungguh itu segala macam disediain. Asal benar-benar khusyuk mintanya. Ya, benar-benar khusyuk, maka Allah akan bimbing. Diberi hidayah dalam hati, diberi kekuatan untuk melakukan, diberikan jalan, diberikan kesempatan, dikondisikan, dipermudah. Bahkan fasilitasnya juga disediakan oleh Allah. Tuh, jadi kita minta tuh memang begitu. Ihdinas siratal mustaqim, jalan, sirat, jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan. Kita hidup di dunia ini adalah jalan kehidupan kita. Seperti apa nih jalan kehidupan yang kita alami? Nah, itu kita minta dibimbing. Ya, bahasanya, ya Allah, hidup saya dibimbing. Jalan kehidupan saya dibimbing. Seperti apa? Seperti jalan yang lurus. Jalan itu, kehidupan saya itu yang membawa hidup saya selamat dan bahagia dunia akhirat. Jadi luar biasa ini doa ini. Ya, dari A sampai Z itu. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga dengan bimbingan Allah. Ya, jadi kalau kita biasa ihdinas siratal mustaqim, udah asal begitu tahu apa, nggak tahu. Artinya apa? Beri kami jalan yang lurus. Enteng-enteng aja tuh kayaknya. Kayaknya nggak punya makna baca ihdinas siratal mustaqim itu. Coba. Bagaimana kita nggak bisa menghayati apa makna yang luar biasa itu dalam ihdinas siratal mustaqim itu. Jalan kehidupan, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu, para sahabat semua. Jadi luar biasa doa ini. Luar biasa doa ini, doa kehidupan itu. Untuk kita jiwai baca ihdinas siratal mustaqim itu. Ya, untuk kita jiwai maknanya seperti ini ternyata luar biasa. Makanya disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab Al-Fatihah. Karena di dalamnya luar biasa. Nah, ini dipahami. Nah, kemudian setelah paham kita, Masya Allah, luar biasa ternyata doa yang kita panjatkan setiap saat ini. Luar biasa.
yang membawa pada keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nah inilah yang kita jiwai. Jadi waktu kita sholat benar-benar kalimat demi kalimat dari Al-Fatihah itu subhanallah, luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu para sahabat semua, ihdinas siratal mustaqim. Nah sekarang mulai kita melatih penghayatannya. Jadi dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Tanamkan dalam jiwa kita. Tanam dalam jiwa kita dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya? Tenangkan dulu tumakninah. Ya, kita tumakninah. Jadi banyak ya dari jamaah ini, dari para peserta yang ngeluh. Pak Lukman, saya tuh susah bener tenang nih, pikiran untuk tenang aja susah. Apalagi menghayati, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, latihan lah Bapak Ibu, para sahabat, latihan. Kalau belum bisa semua, latihan tenang dulu deh gitu, latihan tenang dulu. Gitu. Dilatih sering-sering. Wah pikiran saya nggak bisa tenang nih, dilatih. Sering-sering tenangkan pikiran tuh. Ada waktu, tenangkan pikiran. Nah kalau susah juga, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan supaya lebih tenang. Ya, supaya lebih tenang. Nah mesti dilatih, tenang juga bisa, harus dilatih. Kalau nggak dilatih, tenang juga susah itu. Ya, nah ini ada artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kata kunci makna, selamat dunia akhirat. Makna singkatnya, ya Allah, aku memohon padamu keselamatan dunia akhirat. Nah, penghayatan maknanya adalah ini. Nah, sekarang kita latihan, berlatih. Ya, berlatih, tumakninah, tafakur, tadabbur, ihdinas siratal mustaqim. Ya Bapak Ibu, kita mulai latihan, ikuti panduan yang saya berikan. Ya, ikuti panduan yang saya berikan. Bapak Ibu cari tempat yang paling nyaman. Ya, duduk yang tenang, yang enak, yang nyaman duduknya. Yang tenang, yang nyaman. Kendorkan otot-otot tubuhnya. Ya, otot tubuhnya dikendorkan. Otot bahu, otot kepala, otot ini, semua sampai ke otot perut. Otot perut bagian bawah ini menjadi sumber energi batin. Ya, otot perut bawah, di bagian bawah itu sumber energi batin. Nah, itu juga harus kendor, harus tenang, harus kendor. Ya, semuanya anggota tubuh kita dalam keadaan nyaman dan tenang. Kesibukan pikiran kita tunda dulu deh gitu. Ya kalau nggak mau nggak mau dilupakan, nggak mau dihilangkan, ya udah tunda dulu deh, jangan sekarang gitu. Mikir apapun jangan sekarang. Sekarang ini cuman kita ingin memantapkan diri untuk menghayati. Nah, gitu aja perintah tuh pikiran. Hei pikiran, semua pekerjaan tunda dulu. Nah, saya ingin benar-benar memperoleh ketenangan untuk menghayati makna bacaan sholat. Ajak dialog pikirannya tuh, supaya dia juga mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Ya, ya Bapak Ibu, tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita. Kendorkan seluruh otot-otot tubuh kita dari bahu, perut, dan keseluruhan. Ya, tenangkan betul-betul. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan.
Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Sebut nama Allah dalam hati kita. Allah. 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 Sadarkan diri kita. Kita sadarkan diri kita bahwa Allah memahami pikiran kita. Allah memahami isi hati kita. Allah memahami perasaan kita. Allah memahami keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah sadarkan. Kita sadar betul, ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Kita sadar betul, ya Allah, Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Kita sadar betul, ya Allah, Engkau tahu isi hati saya. Engkau tahu keadaan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Sadarkan, tumbuhkan kesadaran kita itu. Ya, tumbuhkan kesadaran kita. Allah, betul-betul sadarkan, tumbuhkan kesadaran kita bahwa Allah tahu yang kita pikirkan, Allah tahu yang kita rasakan, Allah tahu isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Betul-betul sadarkan itu diri kita. Allah dengan penuh kesadaran, penuh keinsafan, penuh keyakinan. Allah. Ya. Terus sadarkan diri kita. Allah. Dialog kita dengan Allah. Curahkan isi hati kita pada Allah melalui penghayatan makna-makna bacaan sholat. Ya Allah, kami mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya Allah. Hanya Engkau yang dapat memberikannya. Karena itu bimbinglah kami dalam jalan-Mu yang lurus, agar kami selamat dan sejahtera. Ya Allah, kami mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hanya Engkau yang dapat memberikannya, ya Allah. Hanya Engkau yang dapat memberikannya. Karena itu bimbinglah kami dalam jalan-Mu yang lurus. Jalan yang menyelamatkan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ya Allah, agar kami selamat dunia akhirat, bahagia, ya Allah. Allah. Terus diulang-ulang dalam hati. Diulang-ulang apa yang saya ucapkan itu tadi. Makna-maknanya itu diulang-ulang. Terus kami hanya memohon padamu kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bimbinglah kami, ya Allah. Terus diulang-ulang di dalam diri. Diulang-ulang di dalam hati. Terus. Diulang-ulang di dalam hati, sepenuh hati kita. Seluruh sel-sel tubuh kita berdoa, memohon bimbingan jalan yang lurus. Allah. Terus, dimohon bimbingan jalan yang lurus. Sel-sel tubuh kita, hati kita, jiwa kita bermohon dengan sungguh-sungguh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tiupkan, usapkan ke seluruh tubuh. Usapkan ke seluruh tubuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan soal nafas yang kita lakukan. Nafas yang pertama tadi di awal adalah untuk mempercepat proses ketenangan. Biasanya untuk cari ketenangan itu susah. Karena itu dibantu dengan nafas. Ya, jadi kita lebih tenang. Tapi kalau yang sudah tenang, nggak mau pakai nafas, ya nggak usah nafas. Ya, karena nggak mau pakai nafas, nggak apa-apa. Ini yang nafas yang pertama. Nah, yang kedua, yang terakhir tadi adalah mempercepat proses pemulihan berpikir ke pikiran yang normal untuk kegiatan. Nah, jadi ada transisi-transisi, karena tadinya udah tenang sekali begitu, kita menghayati, nah kita ingin kembali ke kehidupan seperti biasa. Nah, itu dibantu dengan napas. Supaya masa transisinya itu bagus. Jadi nggak langsung habis kita tenang, langsung gerubukan gini. Enggak. Jadi itu dengan nafas itu, jadi bertahap kita memulihkan ke kehidupan normal atau pikiran yang untuk bekerja. Biasanya gelombangnya beta. Nah, itu nafas kedua ya, untuk istilahnya penyesuaian diri untuk bekerja seperti yang normal. Itu penyesuaian diri. Nah, itu untuk nafas yang kedua. Ya, nah itu dari saya. Ya, dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.